Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Retno Ayu Dewi Kinasi dengan NIM akhir 163 dari kelas E. Di sini, saya akan presentasikan hasil diskusi saya guna memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan 2 yang diampu oleh Pak Riko. Di sini saya mengambil topik atau tema perokok aktif pada remaja, terutama pada jenjang SMP dan juga SMA, dengan judul Ketika Asap Menyelimuti Langkah Muda, sebuah potret remaja yang terjebak dalam kabut nikotin. Nah, topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu latar belakang, identifikasi masalah, alternatif kebijakan, usulan kebijakan, dan juga rencana tindakan. Nah, merokok merupakan suatu masalah di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan banyak kerugian, baik baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, jadi perokok aktif itu yang memiliki dampak itu bukan dirinya sendiri, tapi di lingkungan sekitar. Jadi orang-orang yang tidak merokok akan menjadi perokok pasif karena menghirup asap rokok yang kita keluarkan. Nah, kemudian adanya berbagai kandungan berbahaya pada rokok yang menyebabkan rokok berbahaya bagi penggunanya. Kandungannya dalam rokok yaitu karbon monoksida, tar, dan juga nikotin. Nah, berbagai kandungan ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti batuk, terus sesak nafas, bahkan permasalahan pada jantung, paru-paru, dan lain-lain. Nah, pada masa ini, penggunaan rokok lebih banyak dikonsumsi oleh para remaja, terutama pada jenjang SMP dan SMA. Jadi banyak banget anak-anak siswa-siswa SMP SMA yang sudah merokok. Bahkan mereka juga berani merokok di sekolahnya. Nah, tentu merupakan usia ini itu merupakan usia untuk merokok. Usia usia yang sangat dini untuk merokok. Nah, identifikasi masalah banyak remaja bahkan yang masih di jenjang SMP sudah menjadi perokok aktif. Menurut hasil angket Yayasan Jantung Indonesia, sebanyak 77% siswa merokok karena ditawari teman. Pergaulan di luar rumah juga menjadi hal yang punya pengaruh besar terhadap perkembangan seorang remaja. Nah, presentasi usia mencoba merokok pertama kali tertinggi pada usia 15 sampai 19 tahun, yaitu pada masa SMP dan sampai masa SMA, dengan persentase 52,1%. Lalu diikuti pada usia 10 sampai 14 tahun dengan persentase 23 sampai 1%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya itu perokok itu eh, tidak diawali pada masa SMP. Bahkan ada anak SD yang juga merokok. Ada yang anak SD kelas 3, kelas 4 itu semuanya banyak yang merokok. Karena apa? Karena pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan bebas. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih penyebab perokok pada remaja itu? Yang pertama ada pengaruh teman sebaya. Di dalam lingkungan pertemanan, jika kita memiliki pertemanan yang baik, kita akan menjadi pribadi yang baik. Tapi jika kita memiliki pertemanan yang buruk, kita akan ikut terjerumus pada hal-hal keburukan. Karena apa? Karena lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh pada bagaimana kita bersikap dengan lingkungan sosial, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menanggapi masalah. Jika kita ada di lingkungan anak yang merokok, minuman keras, maka secara tidak langsung kita juga akan terpengaruh. Kita akan ikut-ikutan merokok, kita akan ikut-ikutan minum minuman keras. Nah, kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua. Nah, jadi eh, ketika orang tua kurang memberikan pengawasan, ketika orang tua kurang care kepada anaknya, maka anak itu akan merasa dirinya bebas. Jika dia merokok, dia akan merasa, oh orang tuaku nggak menegur apa-apa, mungkin ini perbuatannya benar. Nah, itu mereka akan melanjutkan merokok, 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 dan merokok. Nah, karena mungkin orang tua tidak mengetahui anaknya merokok, maka orang tua tidak mau menegur. Karena apa? Kurangnya pengawasan. Atau mungkin ada orang tua yang mengetahui anaknya merokok, tapi orang tua membiarkan. Karena mungkin mereka menganggap bahwa di usia ini mereka sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Padahal pada usia remaja ini merupakan usia yang
efektif untuk mencari jati diri. Nah, pada usia ini tuh kita rentan terpengaruh dengan pergaulan bebas. Jadi perlu banget pengawasan orang tua di dalamnya. Nah, kemudian mudahnya akses terhadap rokok seperti warung menjual bebas. Nah, jadi seperti kita ketahui, sekarang di Alfamart, warung-warung kecil, bahkan warung-warung yang di sekitar sekolah, bahkan ada di warung makan, itu kebanyakan menjual rokok. Bahkan orang yang habis makan di warung makan, mereka cenderung merokok. Karena apa? Mereka menyediakan rokok untuk dijual. Nah, dan juga di sekitar sekolah, banyak juga warung-warung yang menjual rokok. Nah, itu akan membuat siswa-siswa ini penasaran bagaimana sih rasanya merokok. Karena apa? Karena mereka melihat ada orang-orang merokok di sana, terus ada yang di warung tadi, ada yang orang baru makan langsung merokok. Mereka kan penasaran, kok mereka bisa merokok ya setelah makan, apa rokok enak gitu. Nah, mereka akan mencoba merokok. Dan mungkin mereka juga bisa ketergantungan, mereka akan ketagihan dengan merokok. Nah, kemudian kurangnya edukasi tentang bahaya merokok. Nah, jadi ketika kita kurang edukasi, ketika kita kurang wawasan, ketika kita kurang sosialisasi tentang bahaya merokok, risiko merokok, penyakit apa yang disebabkan oleh merokok, kita akan merasa merokok itu hal yang bikin kita enjoy. Merokok itu hal untuk melampiaskan emosi. Padahal merokok itu memiliki sisi-sisi negatif yang sangat berpengaruh bagi tubuh kita. Kemudian dampak merokok pada remaja. Nah, merokok ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti paru-paru, jantung, dan lain-lain. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, merokok ini dapat menyebabkan seperti batuk, sesak nafas, bronkitis, gangguan jantung, paru-paru, dan lain-lain. Nah, kemudian merokok juga dapat menyebabkan ketergantungan nikotin. Jadi ketika kita merokok dan kita sudah ketergantungan, kita akan sulit untuk menghentikannya. Karena apa? Karena kita merasa, ini kalau nggak merokok kok rasanya lidahnya asam ya. Kalau nggak merokok kok kayak ada yang aneh ya. Itu merupakan bentuk dari ketergantungan. Nah, ketika kita sudah ketergantungan, kita akan sulit untuk meninggalkan. Nah, kemudian merokok ini juga dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan prestasi belajar. Nah, jadi ketika kita sering merokok dan kemudian kita belajar, kita nggak akan fokus. Kenapa? Kita mikir rokok. Kita mikir, karena kan kita kalau belajar, kita nggak akan merokok. Kita lebih cenderung menghindari merokok. Nah, karena kita menghindari merokok itu, kita akan kesulitan untuk konsentrasi karena kita mikir kok lidahnya asam ya, kok kayak ada yang kurang ya. Nah, itu akan mengganggu konsentrasi dan juga akan mempengaruhi prestasi belajar. Kemudian beban ekonomi pada keluarga. Nah, jadi bisa kita ketahui ya, harga rokok itu bisa sampai 10, 15, 20, 25, bahkan sampai ada yang di atas 35.000. Nah, kita mengonsumsi rokok setiap hari itu ada yang satu bungkus setiap hari, ada yang dua bungkus setiap hari, ada yang tiga bungkus per hari. Nah, itu mereka otomatis membeli rokok. Nah, rokok-rokok yang dibeli seperti 35.000 dua kali dalam sehari, 35.000 lima kali dalam sehari, 20.000 satu kali dalam sehari, itu jika dilakukan secara terus-menerus akan menambah beban ekonomi. Karena bayangkan saja ketika kita membeli rokok, lalu kita memutuskan untuk berhenti, dan uang-uang yang kita buat beli untuk merokok ini seharusnya yang setahun mendapatkan berapa juta kita gunakan untuk merokok. Nah, itu akan mengaruhi beban ekonomi. Jadi ketika kita berhenti merokok ya kita akan merasa wah kok uangku lebih banyak ya, karena apa? Karena kita menghentikan membeli merokok setiap hari. Seperti itu. Nah, kemudian alternatif kebijakan. Nah, di sini saya mau wawancarai eh,
ada tiga orang, yaitu guru, orang tua dari perokok, dan kemudian si perokok itu sendiri, si narasumber. Nah, si narasumber yang pertama yaitu dari orang tua. Nah, alternatif kebijakan, nah eh, mereka menga- mereka memperkuat pengawasan dan keteladanan si anak di rumah. Jadi mereka tuh mengawasi si anak dengan mengawasi anak ketika di rumah, atau mungkin ketika di luar sekolah mereka mengawasi dari temannya, bagaimana temannya bersikap, bagaimana lingkungan pertemanannya, mereka mengawasi dari situ. Dan juga si orang tua ini em, menjalankan pendidikan keluarga. Jadi mereka eh mempelajari edukasi-edukasi dalam berkeluarga, menjadi orang tua, terus cara menuntun anak menjadi berjalan yang benar, dan juga cara menghindarkan anak dari merokok. Nah, kemudian penguatan komunikasi orang tua dan anak. Nah, jadi mereka juga memperkuat komunikasi dengan anaknya. Jadi karena si anak ini merokok, jadi mereka tuh sadar kalau mereka tuh kurang komunikasi. Nah, jadi untuk mengurangi merokok ini, si orang tua ini em, lebih memperkuat komunikasi dengan anaknya. Kemudian di sekolah, di eh, pada wawancara yang saya jalankan di suatu sekolah, mereka pernah memiliki program sekolah bebas rokok. Dan kemudian juga mereka pernah sosialisasi bahaya merokok. Jadi mereka tuh mengundang seperti pihak berwajib ke sekolah, beberapa pihak berwajib ke sekolah, dan mereka memberikan edukasi, mereka memberikan sosialisasi tentang bahaya merokok, tentang bahaya narkoba dan lain-lain. Kemudian bimbingan konseling proaktif. Nah, walaupun di beberapa sekolah belum memiliki bimbingan konseling, tapi para guru berinisiatif untuk berikan edukasi mandiri kepada para siswanya untuk melarang larangan dalam merokok. Mereka memberikan sosialisasi kepada siswa untuk menjauhi merokok, karena merokok merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan pada masa, eh, terutama pada usia remaja. Kemudian saya juga mewawancarai dari si perokok sendiri, dan eh, alternatif kebijakan yang saya dapat yaitu kesadaran diri merupakan kunci utama. Jadi bukan karena kesadaran diri, jadi kesadaran diri yang tumbuh karena motivasi dari siswa itu dapat mendorong, yang didorong dengan edukasi-edukasi yang didapat itu akan mempengaruhi kita menjauhi merokok. Jadi ketika kesadaran diri kita tidak muncul untuk menjauhi merokok, maka kita tidak akan menjauhi merokok. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kesadaran diri, kita tidak memiliki motivasi untuk menjauhi merokok. Jadi penting banget dari kesadaran diri mereka untuk menjauhi merokok. Nah, kemudian yang saya dapat dari wawancara kemarin yaitu si narasumber ini eh, menjauhi merokok dengan dia eh, memakan permen agar tidak merasakan asam di lidahnya. Kemudian dia mengalihkan, karena dia hobi bermain musik, jadi dia mengalihkan eh, kebiasaan merokoknya dengan bermain musik. Dan mungkin ada motivasi dari orang-orang tersayang juga. Nah, kemudian usulan kebijakan yang dapat saya berikan yaitu program sekolah bebas rokok. Jadi di suatu sekolah itu kalau bisa eh, menormalisasikan untuk tidak merokok. Jadi bukan dari siswanya aja, tapi juga dari guru dan juga petugas sekolah juga kalau bisa tidak merokok. Nah, kebijakan ini
itu berfokus pada edukasi, pengawasan, dan pengembangan kegiatan alternatif untuk menekan angka perokok remaja dalam beberapa ketentuan. Yaitu peran guru sangat penting dalam mengarahkan dan membimbing siswa. Karena jika guru tidak membimbing dan tidak mengarahkan, maka siswa tidak akan mau berhenti merokok. Siswa tidak akan memiliki motivasi untuk berhenti merokok. Dan juga pendekatan orang tua. Jadi pendekatan orang tua itu penting untuk menekan perokok aktif di kalangan remaja. Karena jika pendekatan orang tua kurang, maka si anak ini akan merasa bebas. Mereka akan merasa tidak ada gangguan dalam melakukan hal-hal seperti merokok, minuman keras, dan lain-lain. Nah, kemudian rencana tindakan yang mungkin dapat dilakukan yaitu mengadakan seminar tentang bahaya merokok bersama ahli kesehatan, kemudian menyebarkan info larangan merokok di sekolah dan lingkungan seperti di kita menyebarkan info di IG, TikTok, dan juga YouTube mungkin. Nah, melibatkan guru, orang tua, dan tokoh sekitar agar tidak menjual rokok ke anak. Jadi mungkin dapat dilakukan dengan membatasi ya, membatasi eh, umur usia dalam pembelian rokok. Jadi mungkin minimal 20 tahun atau mungkin 21 tahun. Nah, kemudian mendorong kegiatan olahraga, seni, atau literasi sebagai pengalih. Jadi, kita mengalihkan kebiasaan mereka yang merokok menjadi olahraga, atau mungkin mereka yang suka badminton. Kita dapat mengalihkan mereka dengan, kalau mereka lagi ingin merokok, kita alihkan dengan bermain badminton, atau mungkin mereka ada yang suka melukis, mereka ada yang suka bermain musik. Nah, kita dapat mengalihkan dengan hal-hal berikut tersebut. Nah, kemudian yang terakhir dapat mengevaluasi efektivitas program secara berkala. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari presentasi hari ini itu merokok dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan karena adanya kandungan berbahaya pada rokok seperti karbon monoksida, tar, dan juga nikotin. Nah, yang dapat merusak tubuh secara perlahan, tapi pasti. Serta dapat berdampak bagi kehidupan sehari-hari seperti kurang fokus, ketergantungan, dan juga sulit untuk mengelola emosi. Nah, kemudian pengguna rokok itu lebih banyak dikonsumsi oleh remaja, terutama pada jenjang SMP dan juga SMP, SMA. Nah, tentu merupakan usia yang masih dini. Nah, beberapa faktor seperti teman sebaya yang dapat sangat berpengaruh pada pergaulan serta perilaku remaja. Nah, kemudian pentingnya pengawasan orang tua serta guru dalam menekankan penggunaan rokok pada remaja serta pembatasan dalam uang saku. Mungkin bisa dilakukan dengan kita membatasi uang saku si siswa agar mereka tidak membeli rokok. Mereka akan agar mereka membeli makanan atau mungkin cemilan-cemilan, tetapi pasti bukan rokok. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.